Statement if pada C# ya. Yang pertama membuat keputusan atau decision making ya. Statement if digunakan untuk mengeksekusi beberapa kode program apabila mempunyai kondisi true or false ya. Statement if menentukan kondisi ekspresi yang akan dievaluasi. Apabila kondisi benar, pernyataan dalam kurung kurawal akan dieksekusi. Tetapi apabila kondisi salah, maka akan diabaikan. Kemudian komputer akan melanjutkan program yang berada setelah tubuh dari statement if tersebut. Yang kedua, menggunakan operator ya. Dalam menggunakan statement if, kita juga dapat memanfaatkan operator relasional untuk membangun sebuah logika dengan statement if. Misalnya kita akan membuat logika untuk mengetahui angka mana yang lebih besar dengan angka yang lainnya. Selanjutnya, statement else pada C# ya. Statement else adalah pengikut dari statement if. Nah, apabila statement if adalah statement utama, maka statement else adalah statement kedua atau statement opsional. Nah, statement else ini akan eksekusi apabila statement if tidak mendapatkan hasil atau mempunyai hasil yang salah. Nah, pada program di samping saya, if menjelaskan bahwa apabila nilai 83 lebih besar daripada nilai 30, maka statement console.when dijalankan, yang mana menampilkan Y lebih besar daripada X pada layar. Misal program di samping ini kita rubah operator lebih dari menjadi kurang dari, maka kata Y lebih besar daripada X itu tidak akan dicetak. Kemudian ada if dalam kurung condition, kemudian statements tutup kurung else, statements dan tutup kurung. Ada kalanya ketika hasil evaluasi terhadap kondisi di dalam pernyataan if bernilai false, selain mengabaikan eksekusi baris kode program di dalam pernyataan if tersebut, kita juga ingin memberikan sebuah alternatif untuk dieksekusi. Misalnya, Anda membuat program untuk menentukan pada nilai kelulusan. Jika nilai lebih sama dengan 60, maka tidak akan lulus. Alternatifnya, apabila nilainya di luar kondisi tersebut, maka dinyatakan tidak lulus. Untuk mengimplementasikan skenario seperti ini, C menyediakan pernyataan if else seperti yang ditunjukkan oleh kode program di bawah ini, yaitu nilai sama dengan 50 if nilai sama dengan 60. Kemudian console titik readline atau Anda dinyatakan lulus. Kemudian tutup kurung else, kemudian buka kurung console dot readline, buka kurung tanda petik Anda tidak lulus, kemudian tutup kurawal. Apabila di dalam pernyataan if hanya terdapat satu baris kode program saja, maka kita bisa menghilangkan tanda kurung kurawal pada blok pernyataan if tersebut. Hal ini juga berlaku untuk blok pernyataan else. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Rafli. Saya akan melanjutkan ke if buka kurung nilai dari sama dengan 60 tutup kurung console.readline buka kurung petik 2 Anda dinyatakan lulus tanda seru petik 2 tutup kurung else console.readline Anda tidak lulus. Kenapa Anda dinyatakan lulus dan Anda tidak lulus diakhiri dengan tanda seru? Itu nanti menjadi keputusannya, hasilnya gitu. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan lebih jauh lagi. Untuk menyederhanakan pernyataan if else seperti di atas, C# menyediakan konstruksi yang lebih simpel bernama operator ternary, seperti yang ditunjukkan oleh baris kode program ini. Program di bawah ini itu ada penjelasan dari operator ternary. Saya bacakan console.readline nilai buka kurung nilai lebih dari sama dengan 60 tanda seru. Anda dinyatakan lulus, Anda dinyatakan tidak lulus. Oke, kode program seperti di bawah ini tidak bisa Anda sederhanakan menggunakan operator
ternary karena terdapat dua pernyataan atau dua ekspresi dan dalam blok pernyataan if. Nah, saya bacakan ya. If kondisi, di bawahnya itu ada pernyataan atau ekspresi 1 dan ekspresi 2. Itu kenapa tidak bisa Anda sederhanakan, karena ada dua ekspresi. Ekspresi di sebelah tanda seru merupakan kondisi yang akan dievaluasi. Jika kondisi ini bernilai true, maka ekspresi di sebelah kiri tanda titik 2 yang akan dieksekusi lagi. Sebaliknya, jika kondisinya bernilai false, maka ekspresi di sebelah kanan tanda titik 2 yang akan dieksekusi lagi. Selanjutnya gitu. Dan kenapa ada ekspresi nilai 1 dan nilai 2? Saya jelaskan. Ekspresi merupakan tempat di mana kita dapat menuliskan sebuah ekspresi sebagai kondisi yang akan dievaluasi. Itu ekspresi yang akan dievaluasi selanjutnya. Sedangkan nilai 1 merupakan tempat untuk menempatkan nilai yang akan dipilih sebagai hasil akhir dari operasi ternary. Nilai yang kedua itu merupakan tempat untuk menempatkan nilai yang akan dipilih sebagai hasil akhir dari operasi ternary. Nantinya operasi 1 dan operasi 2 itu menghasilkan false or true. Itu contoh kasusnya dari operator ternary, yaitu ada contoh kasus operator ternary ini. Ada peraturan di sekolah bahwa jika siswa masuk lebih dari jam 7 maka akan mendapatkan nilai C, dan jika siswa berangkat awal masuk kurang dari jam 7 maka akan mendapatkan nilai A. Di bawah ini kan ada dua kolom nih, itu menjelaskan itu menggambarkan program-programnya tuh. Dan di bawah itu ada hasilnya tuh. Kedatangan kurang dari jam masuk itu akan hasilkan A dan C, itu A atau C gitu.